Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilkis Natasha Febrianti dengan NIM C1C021220 dari R06. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu mengenai skala pengukuran dan pengukuran variabel yang sebagai berikut. Pokok pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu mengenai pengertian skala pengukuran, lalu yang kedua ada jenis-jenis skala pengukuran, lalu yang ketiga yaitu pengertian pengukuran variabel, lalu yang keempat ada jenis-jenis variabel penelitian, dan yang terakhir ada tujuan skala pengukuran dan pengukuran variabel. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian skala pengukuran. Menurut beberapa ahli, pengertian skala pengukuran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Amir et al. Pada tahun 2009 menyatakan bahwa skala pengukuran merupakan pedoman atau ketentuan yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mengukur suatu konsep variabel yang sama dengan cara yang sama melalui pengukur dengan angka atau atribut yang menggunakan skala tertentu. Lalu yang kedua yaitu menurut Sugiono pada tahun 2016 menyatakan bahwa skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Lalu yang terakhir ada menurut Muhammad pada tahun 2005 menyatakan bahwa skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Jadi kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis skala pengukuran. Amir et al. Pada tahun 2009 menyebutkan bahwa sesuai dengan sifat dan jenis gejala atau fenomena yang dijadikan variabel penelitian, maka skala pengukuran variabel penelitian dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada skala nominal atau normal scale, adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori atau ciri atau sifat suatu kelompok atau klasifikasi dari objek penelitian yang diukur dalam bentuk variabel. Misalnya jenis kelamin merupakan variabel yang terdiri dari dua kategori yaitu pria dan wanita. Lalu yang kedua ada skala ordinal atau ordinal scale, adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus menyatakan peringkat dari variabel penelitian yang diukur. Peringkat variabel menunjukkan tingkatan atau urutan nilai preferensi dari variabel. Sebagai contoh, misalnya calon mahasiswa diminta untuk memilih urutan fakultas yang menjadi pilihan favoritnya dari 5 fakultas yang ditawarkan di suatu universitas, yang dimana setiap mahasiswa akan berbeda pula peringkat yang diberikannya pada setiap jawaban. Lalu yang ketiga ada skala interval atau interval scale, adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori dengan jarak. Ini berarti bahwa skala interval tidak hanya mengukur perbedaan subjek atau objek penelitian secara kualitatif dengan preferensi, tetapi juga mengukur jarak antara pilihan yang satu dengan pilihan yang lain. Contoh skala interval ini misalnya petunjuk waktu seperti kalender, ukuran panas seperti 200 Celcius, 200 Celcius, 300 Celcius, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada skala rasio atau ratio scale, merupakan skala pengukuran yang menunjukkan kategori peringkat, jarak, dan perbandingan variabel yang diukur. Skala rasio ini menggunakan nilai absolut sehingga lebih baik hasil pengukurannya dibandingkan dengan hasil pengukuran dengan skala interval. Contoh hasil pengukuran variabel dengan menggunakan skala rasio, misalnya berat badan Amri 70 kg dengan 2 kali dari berat badan anaknya yang bernama Irma. Lalu yang kelima ada skala Likert atau Vandenberg pada tahun 1980, adalah skala pengukuran yang dikembangkan oleh Ernst Likert, yaitu pengukuran terhadap sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju atas 5 tingkat penilaian seperti sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Lalu yang keenam ada skala perbedaan semantis atau semantic differential scale, adalah skala pengukuran variabel penelitian yang menggunakan skala penilaian dengan 7 butir penilaian dari angka 1 sampai dengan 7, pernyataan secara verbal 2 kutub penilaian yang ekstrim.
Dua kutub penilaian yang ekstrim dapat berupa bagus, jelek, kuat, lemah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh ada skala numerik atau numerical scale adalah skala pengukuran yang menggunakan 5 atau 7 alternatif pengukuran sikap dari responden terhadap variabel atau objek atau subjek penelitian. Skala numerik ini tidak jauh berbeda dengan skala semantis. Lalu yang terakhir ada skala Thurston dikenal pula dengan nama Equal Appearing Interval Scale, yaitu skala yang mencoba mencegah terjadinya kemencengan atau bias dari pewawancara dengan menggunakan sejumlah penilaian atau judges yang menentukan nilai skala dari setiap item yang digunakan dalam skalanya. Baik, selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu mengenai pengertian pengukuran variabel. Menurut Amir et al. Pada tahun 2009 juga menyebutkan bahwa variabel penelitian adalah karakteristik atau sifat dari objek yang diteliti atau yang menjadi kajian. Variabel dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Sedangkan pengertian pengukuran sendiri adalah aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Dari berbagai uraian yang dijelaskan oleh para ahli, kita dapat menarik kesimpulan pengukuran variabel merupakan aturan pemberian angka dalam berbagai fenomena atau faktor yang tidak tetap dan berubah-ubah yang telah dihitung dan dianalisis dengan sedemikian rupa sehingga angka yang dihasilkan dapat mewakili fenomena atau faktor-faktor tersebut. Lalu kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai jenis-jenis variabel penelitian. Jenis-jenis variabel penelitian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ditinjau dari sifatnya, maka variabel dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada variabel kualitatif. Variabel kualitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengukuran atau pengamatan. Nilai besaran kualitatif dapat ditemukan menurut kuantifikasi berjenjang atau berskala atau ordinally definite variable. Lalu yang kedua ada variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas. Nilai besaran hasil pengukurannya ditentukan berdasarkan pada kuantifikasi kardinal atau cardinally definite variable dan hasil pengukurannya akan menghasilkan data kuantitatif. Data kuantitatif dari variabel kuantitatif diperoleh melalui cara pencacahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain, yang bisa berupa data diskrit atau data kontinu dengan skala ukur interval dan rasio. Lalu untuk jenis variabel penelitian yang ditinjau dari keberadaan, keterkaitan, dan struktur pengaruhnya, maka variabel dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada variabel tergantung atau dependent variable, yaitu suatu variabel penelitian yang menjadi pusat perhatian peneliti yang tercakup dalam masalah dan hipotesis penelitian, yang keragamannya atau variabilitasnya ditentukan atau tergantung atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Lalu yang kedua ada variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas adalah suatu variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti atau termuat dalam permasalahan penelitian yang keragamannya sebagai akibat dari manipulasi atau intervensi peneliti atau merupakan suatu keadaan atau kondisi atau fenomena yang ingin diselidiki, diteliti, dan dikaji. Variabel bebas ini mempengaruhi variabel tergantung. Lalu yang ketiga, ada variabel pembaur atau confounding atau diffuser variable adalah suatu variabel penelitian yang tidak menjadi pusat perhatian peneliti, tapi mempunyai pengaruh terhadap variabel tergantung dan pengaruh tersebut mencampuri atau berbaur dengan variabel bebas. Lalu yang keempat ada variabel penyerta atau concomitant variable
adalah suatu variabel penelitian yang tidak merupakan pusat perhatian peneliti, akan tetapi muncul dan berpengaruh terhadap keragaman variabel tergantung, dan pengaruh tersebut membaur atau confounding dengan variabel bebas. Lalu yang kelima yaitu mengenai variabel kendali atau control variable, yang merupakan variabel yang bukan pusat perhatian peneliti, akan tetapi berpengaruh terhadap keragaman variabel tergantung, dan pengaruh tersebut dapat dikendalikan. Pengendalian ini biasanya dilakukan dengan cara blocking, yaitu mengelompokkan objek penelitian menjadi kelompok-kelompok yang relatif homogen, atau dengan cara mengeluarkan objek yang tidak memenuhi kriteria, atau memilih dan menjadikan objek yang memenuhi kriteria untuk diikutkan dalam penelitian atau kajian. Lalu yang keenam, ada variabel moderat atau moderating variable, adalah variabel yang mempunyai pengaruh atau kongensi atau kontigen efek yang kuat terhadap variabel bebas atau independen dan variabel tergantung. Variabel moderat ini dapat mempengaruhi variabel-variabel dependen dan independen sekaligus. Misalnya, pemimpin perusahaan yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan tenaga kerja yang beragam dan input lainnya, maka perusahaan tersebut disebut dengan variabel moderat. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai tujuan skala, pengukuran, dan pengukuran variabel yang sebagai berikut. Menurut Amir et al. Pada tahun 2009 menjelaskan bahwa tujuan dari pengukuran suatu variabel adalah untuk menerjemahkan karakteristik variabel ke dalam bentuk yang dapat dianalisis oleh peneliti. Dengan demikian, pengukuran selalu menggunakan prosedur yang dapat merefleksi fakta-fakta atau realitas yang ada ke dalam model analisis yang akan digunakan oleh peneliti. Sedangkan untuk tujuan dilakukannya skala pengukuran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu menafsirkan variabel penelitian. Mengetahui skala pengukuran yang tepat menjadi hal yang penting karena akan membantu kita memutuskan bagaimana menafsirkan data dari suatu variabel penelitian. Lalu yang kedua yaitu mampu untuk memutuskan uji statistik. Mengetahui tingkat pengukuran juga akan membantu untuk memutuskan analisis statistik apa yang sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Oleh karena itulah, skala pengukuran suatu variabel seperti contoh yang telah disebutkan tersebut menentukan jenis uji statistik yang akan digunakan. Baik, sekian dari materi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.